Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mr. Mahfud, saya dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa yang telah disampaikan oleh listener dari kelompok 6. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dan beserta tugas dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri sebagai speaker, Rausan Fikri Syaiku dengan NIM 133. Selanjutnya ada Aziz Dwi dengan NIM 095 sebagai writer atau penulis. Selanjutnya ada Nidaul Husnia dengan NIM 116 sebagai writer atau penulis. Selanjutnya ada Rizal Ubaidilbar dengan NIM 115 sebagai listener. Terus selanjutnya ada Dudanti Aisyah dengan NIM 125 sebagai listener juga. Dan yang terakhir ada Maulidia Nisa dengan NIM 121 sebagai reader. Langsung saja ke pembahasan. So, business is the most popular subject for international students in the United States. At last count, 21% of foreign students at American colleges and universities were studying business and management. The Institute of International Education in New York says engineering is the second most popular field. In case you were wondering, Thomas Kose is a professor of marketing and business at the University of Richmond in Virginia. He says international students who want to study business need to have good English skill, and not just to study at his school, but the world has more non-native speakers of English than native speakers. As a result, Americans working with foreign companies may need to learn some new English skills themselves. At the University of Richmond, teams of graduate students work with companies seeking to enter the American market. The students learn about writing market entry studies. The reports are written in English, but Professor Kose tells his students to consider who will read them. He said his students have to write the report so that it can be understood by someone who is an English speaker but not a native English speaker. And for example, he tells his students to avoid jargon and other specialized terms that people might not know in their own language. This can be good advice even when writing for other native speakers, but effective communication involves more than just words. Kay Westerfield is a director of the International Business Communication Program at the University of Oregon. She says, you must have the language skills as well as cultural intelligence. Cultural intelligence means the need to consider local behaviors in everything from simple handshakes to speaking to large groups. Still, Kay Westerfield says the ability of foreign workers to speak English is becoming more important to companies looking to move operations to other countries, or as she puts it, to offsource. Also, she says English skills often provide a competitive edge for business students when they seek jobs. She said, as one business student in West Africa put it, English is a lifeline. For VOA Special English, I am Alex Villarreal. You can read and listen to our programs and find activities for English learners at vospecialenglish.com. We're also on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Selanjutnya saya akan menerjemahkan terkait apa yang barusan saya jelaskan tadi. Bisnis adalah mata pelajaran paling populer bagi siswa internasional di Amerika Serikat. Berdasarkan perhitungan terakhir, 21% mahasiswa asing di perguruan tinggi dan universitas Amerika sedang mempelajari bisnis dan manajemen. Institut Pendidikan Internasional di New York mengatakan teknik adalah bidang terpopuler kedua. Jika Anda bertanya-tanya, Thomas Kose adalah profesor pemasaran dan bisnis di Universitas Richmond di Virginia. Ia mengatakan
bahwa siswa internasional yang ingin belajar bisnis harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik dan tidak hanya belajar di sekolahnya. Namun, dunia memiliki lebih banyak penutur bahasa Inggris non-pribumi dibandingkan dengan penutur asli. Akibatnya, orang Amerika yang bekerja di perusahaan asing mungkin perlu mempelajari beberapa keterampilan bahasa Inggris baru. Di Universitas Richmond, tim mahasiswa pascasarjana bekerja sama dengan perusahaan yang ingin memasuki pasar Amerika. Para siswa belajar tentang menulis studi masuk pasar. Laporannya ditulis dalam bahasa Inggris. Namun, Profesor Kose meminta murid-muridnya untuk mempertimbangkan siapa yang akan membacanya. Ia mengatakan, murid-muridnya harus menulis laporan tersebut agar dapat dipahami oleh seseorang yang merupakan penutur bahasa Inggris, tetapi bukan penutur asli bahasa Inggris. Misalnya, ia memberitahu murid-muridnya untuk menghindari jargon dan istilah khusus lainnya yang mungkin tidak diketahui orang dalam bahasa mereka sendiri. Ini bahkan bisa menjadi nasihat yang bagus. Misalnya, ia memberitahu murid-muridnya untuk menghindari jargon dan istilah khusus lainnya. Namun komunikasi yang efektif melibatkan lebih dari sekedar kata-kata. Kay Westerfield adalah Direktur Program Komunikasi Bisnis Internasional di University of Oregon. Dia mengatakan, Anda harus memiliki keterampilan bahasa serta kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya berarti kebutuhan untuk mempertimbangkan perilaku lokal dalam segala hal, mulai dari cara jabat tangan sederhana hingga berbicara di hadapan kelompok besar. Namun, Kay Westerfield mengatakan bahwa kemampuan pekerja asing untuk berbicara bahasa Inggris ini menjadi lebih penting bagi perusahaan yang ingin memindahkan operasinya ke negara lain. Atau seperti yang dia katakan, di luar sumber. Selain itu, ia mengatakan kemampuan bahasa Inggris seringkali memberikan keunggulan kompetitif bagi mahasiswa bisnis ketika mereka mencari pekerjaan. Dia berkata, seperti yang diungkapkan oleh seorang mahasiswa bisnis di Afrika Barat, bahasa Inggris adalah penyelamat. Kenapa penyelamat? Gak tahu. Untuk VOA Special English, saya Alex Villarreal. Anda dapat membaca dan mendengarkan program kami. Jadi, Alex Villarreal ini seorang yang menulis dan seorang yang mempunyai program untuk mempelajari bahasa Inggris. Jadi dia memiliki website di mana dia membuka kursus untuk orang-orang yang mau mempelajari bahasa Inggris lebih dalam, lebih memahami bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya di sini dari apa yang barusan saya jelaskan ialah bahasa Inggris itu penting. Jadi di Amerika sendiri itu orang-orang asli Amerika kalah sama orang-orang luar negeri, orang-orang yang kuliah atau bekerja di luar negeri. Itu mereka lebih menguasai bahasa Inggris sendiri, mendalami bahasa Inggris. Jadi mereka tuh lebih memahami bahasa Inggris sehingga orang-orang luar itu lebih banyak bekerja di perusahaan-perusahaan Amerika dibanding orang-orang Amerika tersebut, orang-orang Amerika sendiri. Kenapa? Karena masih lebih banyak orang-orang luar yang lebih memahami, lebih memperdalam ilmu bahasa Inggris mereka dibandingkan dengan orang Amerika sendiri. Makanya Profesor Kose itu berkata bahwa para mahasiswa yang dia ajarkan itu harus didasari atau dilandaskan dengan bahasa Inggris, dan setiap mahasiswa itu harus menulis laporan. Jadi seluruh mahasiswa, bukan cuma perwakilan atau apa, enggak. Jadi mereka tuh harus menulis laporan sehingga mereka tuh bisa belajar sekaligus mereka bisa memperdalam bahasa Inggris. Jadi seakan-akan dia mengatakan bahwa masa kita orang Inggris sendiri, kita yang harusnya bekerja untuk negara kita, malah orang lain yang banyak mendapatkan posisi, di lingkungan kerja di negara kita. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.